AC Milan dilaporkan telah mengajukan tawaran pertama untuk memperpanjang kontrak Theo Hernandez. Pesepak bola asal Prancis tersebut memiliki sisa kontrak hingga Juni 2024 mendatang dengan bayaran gaji sebesar 1,5 juta euro per tahun di San Siro. Langkah tersebut menjadi sebuah rencana konkret dari Milan untuk mempertahankan salah satu pemain kuncinya tersebut, mengingat beberapa klub Eropa seperti Manchester City dan PSG tertarik untuk memboyong Theo Hernandez. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Direktur Milan Paolo Maldini telah bertemu dengan agen Theo Manuel Garcia Quilon pada tengah pekan kemarin di sela-sela pertandingan Milan kontra Atletico Madrid. Negosiasi baru saja dimulai dengan Milan diklaim menawarkan kontrak baru sampai Juni 2026 plus kenaikan upah dari 1,5 juta euro menjadi 3,5 juta euro per bonus per musim. Sumber tersebut menambahkan bahwa agen Manuel Garcia Quilon meminta bayaran gaji sebesar 5 juta euro per musim. Oleh karena itu masih ada selisih yang memisahkan kedua belah pihak. Tapi laporan itu mengklaim bahwa hal tersebut bisa dijembatani dan ada optimisme tinggi bahwa kesepakatan bisa tercapai sebelum akhir tahun ini. Performa AC Milan yang cukup terpuruk di Liga Champions disebabkan oleh keputusan wasit. Hal itu diungkapkan oleh mantan pelatih Milan Fabio Capello. Sebelum meraih kemenangan atas Atletico Madrid, laju Milan di Liga Champions nyaris tertutup karena hanya meraih 1 poin hasil dari 3 kekalahan dan 1 hasil imbang dari 4 pertandingan. Parahnya, AC Milan juga banyak dirugikan oleh keputusan-keputusan wasit. Salah satunya adalah Sunit Shakir yang memimpin leg pertama AC Milan kontra Atletico Madrid di San Siro, yang dimenangkan Los Rojiblancos dengan skor 1-2. Saat itu, Shakir memberikan kartu merah kepada Frank Kessie. Pelanggaran Frank Kessie dianggap tak seharusnya mendapatkan kartu kuning kedua. Selain itu, Shakir juga membuat keputusan kontroversial saat memberikan penalti kepada Atletico Madrid beberapa menit jelang pertandingan usai. Menanggapi perjalanan anak asuhan Stefano Pioli di Liga Champions, Fabio Capello setuju bahwa kesalahan wasit memberikan andil, tapi itu bukan menjadi alasan AC Milan untuk tidak bangkit. Di Eropa, mereka dihukum oleh wasit, tetapi itu seharusnya tidak menjadi alasan. Mereka tidak pernah bermain sebaik di Madrid. Di sana, mereka terbukti menjadi tim dengan teknik, kualitas, keyakinan, dan tekad. Jika mereka melakukan ini hanya di akhir, itu karena mereka sudah matang, kata Capello seperti dikutip dari Sempre Milan. Capello berharap Milan harus terus berusaha karena 1 pertandingan lagi tersisa untuk menentukan nasib mereka di Liga Champions. Mereka seperti sebotol anggur, sudah dibuka tutupnya. Sekarang mereka bisa mulai minum. Mereka harus terus berusaha. Kenapa tidak? Mereka praktis keluar dan sekarang kembali berlari. Dalam hal tertentu mereka memiliki lebih sedikit kekalahan. Mereka dapat bermain tanpa tekanan. Tutup pria 75 tahun tersebut. Alessio Romagnoli turun sebagai starter dalam pertandingan AC Milan kontra Atletico Madrid beberapa hari lalu, dan ia menjadi salah satu pemain terbaik di pertandingan itu. Masa depan Romagnoli bersama Milan masih abu-abu mengingat kontraknya akan habis Juni 2022 mendatang. Calciomercato baru-baru ini melaporkan bahwa Milan membuat kemajuan terkait negosiasi perpanjangan kontrak untuk kapten mereka tersebut, dan sang pemain saat ini tampaknya masih mengedepankan gagasan untuk tetap bertahan di San Siro. Kendati begitu, segala sesuatunya masih bisa berubah, terutama jika klub-klub besar datang mengajukan tawaran, seperti halnya Real Madrid. Menurut laporan Diario Gol seperti dikutip dari Sempre Milan menyebutkan bahwa Carlo Ancelotti saat ini tengah membutuhkan penguatan di sektor pertahanan, dan Romagnoli menjadi salah satu target utamanya. Mengingat kontrak Romagnoli yang akan berakhir Juni mendatang, maka mantan pemain AS Roma itu bisa tiba di Santiago Bernabeu secara gratis. Dan mudah-mudahan Milan dalam hal ini bisa segera menutup kesepakatan dengan sang pemain. Mengingat Romagnoli terbukti menjadi salah satu pemain penting, terutama untuk memberikan kedalaman di tengah jadwal yang ketat. Romain Favre begitu santer dikaitkan dengan Rossoneri pada mercato musim panas kemarin, dan hampir benar-benar bergabung dengan klub. Beberapa waktu lalu sang pemain memberikan wawancara kontroversial kepada La Gazzetta dello Sport. Saat itu ia mengungkapkan seolah-olah transfernya ke San Siro musim dingin nanti telah rampung. La Repubblica dalam laporan terbarunya menyebutkan bahwa winger 23 tahun itu kemungkinan akan kembali masuk radar Milan jelang jendela transfer Januari mendatang. Sang pemain tengah mendesak kepindahannya ke Serie A dan tak menutup peluang ia bakal menjadi transaksi terjangkau bagi Milan selama mercato nanti. Sementara itu, jurnalis Nicolo Schira melaporkan bahwa agen Favre Jonathan Marek telah menawarkannya kembali ke Milan. Brest siap untuk menjual aset berharga mereka di jendela transfer Januari nanti, tetapi mereka ingin mempertahankannya sampai akhir musim dengan status pinjaman.
Sebuah formula yang sama ketika Yacine Adli menekan transfer permanennya ke Rossoneri musim panas lalu dan kemudian langsung dipinjamkan kembali ke Bordeaux. Sebagaimana diketahui, Milan memang tengah memerlukan winger kanan baru untuk memperkuat skuad mereka, terutama jika Samu Castillejo benar-benar meninggalkan klub. Selain itu, Rossoneri tampaknya menginginkan pemain anyar yang memiliki karakteristik berbeda dengan Alexis Saelemaekers, mengingat pemain internasional Belgia tersebut belum terlalu tajam dalam penyelesaian akhir. Dan Romain Favre sepertinya menjadi target ideal bagi Milan, baik dari sudut pandang performa di lapangan maupun dari sudut pandang ekonomi. AC Milan melanjutkan perjalanan mereka di kompetisi Liga Italia musim 2021-2022. Menjamu Sassuolo di San Siro pada giornata ke-14, i Rossoneri secara tragis takluk 1-3 dari Nero Verdi. Ini menjadi kekalahan perdana Milan di San Siro di Liga Italia, sekaligus menjadi kekalahan kedua secara beruntun. Anak asuhan Stefano Pioli sebenarnya sempat unggul terlebih dahulu melalui gol Alessio Romagnoli di menit ke-21. Namun tim tamu hanya butuh 9 menit untuk menyamakan kedudukan melalui gol Gianluca Scamacca. Memasuki menit ke-33, Sassuolo lantas berbalik unggul atas Milan melalui gol bunuh diri Simon Kjaer. Di babak kedua, petaka bagi tuan rumah kembali terjadi setelah Domenico Berardi menjebol gawang McMahon melalui sepakan jarak dekat di menit ke-66. Skor 1-3 untuk keunggulan tim tamu tak berubah hingga peluit panjang dibunyikan.